sudah hampir 1 bulan itu di desa ini ada isu pocong. Akbar ini dari sisi sebelah kiri melihat ada sosok putih seperti pocong yang melayang. Pandu pun ini buka mata dan dilihat ternyata benar ada pocong yang berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang cerita kiriman dari Sobat Kembara yang bernama Akbar. Akbar bercerita tentang pengalaman yang Akbar dan kakaknya alami di tahun 2009. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, kami mengucapkan untuk teman-teman semua, Sobat Kembara dimanapun teman-teman berada, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Semoga amal ibadah kita di Ramadan kemarin diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Cerita ini dikirim oleh Sobat Kembara yang namanya Akbar. Akbar ini punya kakak. Kakak Akbar ini namanya Pandu. Nah, profesi Pandu ini adalah pembuat atau pengrajin kayu. Terutama Pandu ini seringkali bikin sesuatu seperti lemari atau meja, kursi. Dan semua bahannya ini dari bahan jati. Jadi beberapa bulan sekali Pandu ini sering masuk ke pelosok-pelosok desa untuk mencari kayu jati terbaik yang ada di Jawa. Terutama kayu jati ini dihasilkan dari daerah Jawa Tengah. Nah, untuk privasi, maka desa ini akan kami sebutkan dengan nama Desa Jati untuk selanjutnya. Jadi di tahun 2009 itu Akbar ini berkesempatan untuk ikut kakaknya, ikut Pandu, nyari kayu jati yang ada di Jawa Tengah, terutama di Desa Jati itu. Berangkatlah mereka dari Sidoarjo, kota asal mereka, di jam 10 malam. Nah, waktu itu nggak hanya Akbar dan Pandu, tapi ada satu teman Pandu, namanya Supri. Jadi 3 orang mereka berangkat naik mobil dari Sidoarjo jam 10 malam, menuju ke Desa Jati yang ada di Jawa Tengah itu. Nah, sepanjang perjalanan ini memang mereka belum mengalami satu hal yang aneh. Sekitar jam 2 dini hari, mereka mampir di satu SPBU. Di situ mereka isi bahan bakar dan lain-lain, dan Supri ini izin untuk ke toilet. Dan mereka pun istirahat sebentar di situ. Akbar ini ngelihat ada beberapa karyawan SPBU itu yang lagi ngobrol serius. Nah, kebetulan Akbar itu duduk di dekat mereka, jadi Akbar ini dengar apa yang mereka omongkan. Waktu itu Akbar ini dengar kalau mereka lagi ngomongin pocong. Nah, Akbar itu iseng-iseng tanya, "Mas, memangnya pocong ada di mana?" "Oh iya mas, jadi sudah hampir 1 bulan itu di desa ini ada isu pocong. Lah ini teman-teman kami ini ada yang dilihatin pocong. Dan banyak warga desa itu yang waktu beli bensin itu sering bilang kalau ada teror pocong. Makanya malam hari di sekitar jam 10 malam ke atas itu sudah nggak ada lagi yang beli bensin karena takut dilihatin pocong." Oh, Akbar tanya lagi, "Loh, memangnya ada di mana mas pocong itu?" "Ya di desa ini mas, katanya sih terutama pocong itu asalnya dari Desa Jati." Nah, Akbar kaget waktu itu. Loh, Desa Jati ini bukannya desa yang akan kita tuju nanti. Nah, oh ya mas, itu biasanya penampakannya seperti apa? "Ya penampakan pocong mas, wajahnya hancur gitu mas." Oh, oke. Masnya dari mana? "Kami dari Sidoarjo." "Loh, mau kemana?" "Kita mau ke Desa Jati." "Loh, kok mau ke Desa Jati?" "Iya, memang kakakku itu, dia ini cari kayu jati yang terbaik ya. Kayu jati terbaik ini dari Desa Jati itu." "Oh ya wis mas, hati-hati ya." Nah, sekitar jam 2 lebih itu
Mereka pun berangkat. Tapi Akbar ini belum cerita ke Pandu dan Supri. Jadi Akbar cuma diam sepanjang perjalanan. Nah, awal yang jalan ini masih rame, ada 1-2 buah motor yang lewat. Mulai jalanan ini sepi dan mereka masuk hutan jati yang gelap. Hanya penerangan sesekali dan gak ada rumah satupun di situ. Jadi mereka seperti melintasi hutan jati menuju ke desa jati itu. Nah, sepanjang perjalanan yang gelap itu, Akbar ini dari sisi sebelah kiri melihat ada sosok putih seperti pocong yang melayang. Nah, Akbar bilang ke Pandu, Mas, sampai lihat depan aja ya, jangan lihat gini. Loh, kenapa Bar? Kenapa Bar? Nah, secara gak sengaja Pandu ini otomatis lihat ke arah kiri. Astagfirullahaladzim. Ternyata benar. Pandu ini juga melihat ada sosok pocong yang seperti terbang. Jadi mobil ini seperti diikutin sosok pocong itu. Dan otomatis Pandu ini melajukan mobilnya sampai akhirnya mereka masuk ke desa jati itu di sekitar subuh hari. Di situ adzan berkumandang, mereka mampir sebentar di situ. Dan ketika pagi hari, Pandu dan Akbar ini ketemu dengan satu makelar yang menjual kayu jati itu. Mereka ngobrol-ngobrol sampai sekitar jam 10 pagi. Nah, karena banyak sekali makelar-makelar jati ini yang menawarkan kayu-kayu yang terbaik, jadi Pandu ketemu gak hanya dengan satu orang penjual kayu di situ. Pandu ketemu dengan banyak sekali penjual kayu jati. Akhirnya Pandu itu sempat bimbang. Ini semua kayu-kayu ini bagus-bagus semua, Bar. Pandu bilang ke Akbar, gimana kalau kita bermalam di sini dulu 2 malam aja? Lah, Akbar yang sudah tahu tentang isu pocong yang ada di desa itu, Akbar ini agak ragu-ragu. Emangnya mau nginep di mana, Mas? Ada rumah warga itu yang disewakan di sini. Tenang aja, nanti kalau masalah nginep nanti aku yang cari. Nah, Akbar belum jawab, tapi karena Pandu itu memang harus nginep untuk ngecek lagi kayu-kayu yang bagus dan harga yang ditawarkan lebih murah, jadi mereka harus nginep di situ 2 malam. Kemudian mereka pun masuk ke desa jati dan ada satu rumah di situ yang memang disewakan untuk umum. Rumah ini dimiliki oleh seorang janda dan sudah lama sekali kelihatan kalau rumah ini sudah lama nggak ditempati. Mereka pun menempati rumah itu dan ketika naruh barang, mereka keluar lagi. 3 orang ini keluar lagi untuk cari kayu jati lagi, ketemu dengan makelar jati, ketemu dengan penjual kayu jati dan lain-lain. Sekitar jam 5 sore, Akbar ini bilang ke kakaknya untuk pulang lebih dulu ke rumah sewaan itu untuk mandi-mandi karena ngerasa gerah badannya. Akbar pun ini pulang lebih dulu, jam 5 sore itu. Ketika masuk ke rumah itu, Akbar ini ngerasa ada yang aneh dengan kondisi rumah itu. Karena memang kondisi rumah ini bersih dan nggak kotor sama sekali. Tapi Akbar ini ngerasa ada yang berbeda. Jadi ada aura-aura yang berbeda dan terasa lembab sekali. Akbar ini terus masuk ke dalam dan menuju ke toilet. Akbar mandi seperti biasa, dan gak lama kemudian dari luar itu Akbar ini seperti mendengar ada suara orang yang mengeram. Nah, secara otomatis Akbar ini menghentikan aktivitas mandinya, terus keran ini dimatikan. Dia denger lagi. Ternyata suara araman ini terus menerus. Semakin lama kayak semakin mendekat dan persis seolah-olah suara ini ada di balik pintu toilet itu. Akbar ini diam, terus bilang, Mas Pandu, Mas Supri, dikiranya ini adalah Pandu dan Supri. Mas Pandu, suara ini terus mengeram. Jadi persis kayak suara araman ini ada di balik pintu toilet itu. Nah, Akbar ini karena yang sudah takut dengan isu pocong itu, akhirnya Akbar ini cuma diam di dalam toilet. Sampai nggak seberapa lama itu suara araman ini pun berhenti atau menghilang. Saat itu pun Akbar ini berani buka pintu toilet dan ternyata dilihat nggak ada siapa-siapa. Baru sekitar jam 7 malam, Pandu dan Supri ini baru datang di rumah itu, tapi Akbar belum cerita tentang kejadian yang dia alami tadi. Nah, si Pandu dan Supri kemudian siap-siap. Mereka pun nongkrong di depan. Jadi di depan ini ada teras yang langsung menghadap ke kebun pisang dan kebun-kebun jati di situ. Mereka nongkrong di situ sampai sekitar jam 10 malam. Pas jam 10 malam itu Pandu ini pamit ke mereka.
untuk tidur lebih dulu. Jadi waktu itu Pandu bilang kalau aku tak tidur dulu ya, badanku capek sekali, aku sampai belum sempat mandi. Ya wes mas Pandu tidur dulu lah. Nah Pandu ini masuk lebih dulu, tapi si Akbar dan Supri ini masih ngobrol di depan teras. Dia ngobrol asik sambil ngopi, ngerokok santai, sampai nggak ngerasa waktu itu sekitar jam 12 malam. Nah si Supri bilang, Bar, udah jam 12 malam, kita tidur aja karena besok pagi kita harus jalan-jalan lagi, kita cari kayu. Oh ya wes mas. Nah waktu mereka mau masuk kamar, tiba-tiba Pandu ini keluar dari kamar kayak tergopoh-gopoh dan wajah yang pucat. Loh mas Pandu kenapa mas? Pandu ini bilang, wah nanti kalau tak ceritain kalian pasti nggak percaya. Kenapa sih mas? Emang kenapa? Lah Pandu pun cerita. Jadi waktu itu pas Pandu ini pamit mau tidur, Pandu ini masuk kamar, tidur seperti biasa. Lah waktu tidur itu Pandu ini ngerasa kalau ada yang ngawasi dari sebelah kiri. Pandu pun ini buka mata dan dilihat ternyata benar ada pocong yang berdiri di sebelah kiri Pandu. Lah Pandu itu kemudian membalikkan pandangannya ke arah sebelah kanan. Tapi pas Pandu melihat ke arah sebelah kanan, pocong ini kelihatan dari cermin karena di situ ada lemari yang ada cerminnya. Jadi pocong ini kelihatan dari cermin. Lah Pandu ini nutup bantal kemudian lihat ke arah atas. Ternyata di atas ini pocong ini jatuh di atasnya Pandu. Lah Pandu ini seperti nggak bisa napas. Dan begitu Pandu ini membuka mata sadar, Pandu ini langsung lari keluar. Jadi pocong ini benar-benar jatuh di atasnya Pandu dan sampai Pandu ini nggak bisa bergerak. Nah, si Akbar dan Supri ini bengong. Tapi Akbar ini belum cerita ke Pandu bahwa ada isu pocong di desa itu. Akbar belum cerita. Waktu itu Supri ini bilang ke Pandu, wah lah mas, wong barang gitu aja kok. Lah, kamu itu jangan bilang seperti itu, kamu nggak ngalamin. Aku ini benar-benar pocong ini jatuh di atas Kupri. Si Pandu bilang gitu. Terus Pandu bilang lagi, kalau aku ketemu nanti tak ajak kenalan mas. Wah kamu tuh aneh-aneh ngomongmu. Kamu hati-hati ngomong kayak gitu. Kalau kamu didatengin beneran, tahu rasa kamu. Yuk kita tidur aja yuk. Tidurlah mereka. Jam 1 dini hari itu mereka tidur. Dan pagi hari ketika mereka bangun sekitar jam 6:30 pagi itu, si Akbar ini ngelihat Supri itu duduk di ruang tamu sambil kayak menahan marah gitu. Akbar ini tanya, kenapa mas Supri? Wah kemarin malam itu aku ternyata didatengin bener Bar sama sosok pocong itu. Loh iya tak mas? Makanya sampean sih terlalu sombong katanya mau diajak kenalan segala macam. Iya Bar, ternyata bener Bar kata mas Pandu itu. Sosok pocong itu bener-bener ada. Jadi waktu itu Supri ini cerita. Supri ini masuk ke kamar tidur seperti biasa. Dan dalam tidurnya itu Supri ini ngerasa seperti mencium bau bangkai yang busuk sekali. Bau bangkai seperti bau tikus yang sudah mati lama. Jadi Supri ini tiba-tiba kebangun dan mencari bau itu. Jadi Supri ini bangun dilihat, ini bau apa kok? Bau bangkai tikus. Begitu Supri ini noleh ke arah kiri, ada pocong yang berdiri dengan wajah yang hancur, dengan masih ada darah di bagian mukanya. Supri ini kaget dan kemudian nutup bantal, dia ini coba tidur lagi. Dan ternyata begitu Supri ini buka mata, pocong ini ada di depan wajahnya Supri persis. Dan wajah pocong ini berantakan, hancur, dengan bau yang bangkai busuk seperti itu. Supri ini kaget dan lari keluar di ruang tamu. Waktu itu Supri ini bilang itu sekitar jam 3 dini hari. Jadi mulai jam 3 sampai pagi hari ini Supri hanya di depan ruang tamu. Dia duduk sambil gelisah, nggak berani masuk lagi ke kamar. Nah, ketika Supri cerita seperti itu, Pandu yang baru aja selesai mandi itu bilang, kenapa kamu Pri? Nah, Pandu ini bilang, iya Du, benar katamu Du. Jadi Supri itu juga cerita ke Pandu dan cerita ke Akbar tentang kejadian yang dialami malam itu. Nah, Pandu ini sambil ketawa-ketawa, makanya kamu jangan sombong. Tahu sendiri kan, kamu dilihatin sosok pocong itu. Iya, Du, bener katamu, Du. Nah, jam 7 pagi mereka pun keluar dari rumah, mereka ketemu dengan penjual kayu, mereka cari kayu lagi. Lagi-lagi di jam 5 sore, Akbar itu pamit ke kakaknya, Mas, aku pulang lebih dulu ya, aku tak mandi-mandi dulu. Ya wis. Nah, begitu sampai di rumah, Akbar ini agak takut karena kemarin
banyak cerita yang Pandu dan Supri ini ditakutin, jadi Akbar itu di toilet ini agak takut. Tapi untungnya ketika Akbar mandi itu nggak ada kejadian yang aneh satupun. Dan jam 7 malam si Pandu dan Supri ini datang, mereka pun langsung tidur karena kecapean, mereka pun tidur. Nah ternyata sebelum tidur itu Pandu ini sempat dalam batinnya ini bilang, kalau kamu mau menampakkan diri, tampakkan wujudmu sekarang. Tampakkan wujudmu, jangan ganggu aku pas tidur. Lebih baik tampakkan wujudmu sekarang. Pandu itu sempat dalam batinnya bilang seperti itu. Dan ternyata malam itu pun Pandu ini tertidur, dan di jam berapa itu Pandu nggak ingat. Pandu ini seperti ada yang ngawasi. Nah begitu Pandu ini buka mata, ternyata di balik jendela, karena jendela itu nggak ditutup sama Pandu, ada pocong yang di balik jendela ini ngelihat seperti itu. Pandu ini sempat berdiri kayak nantang. Woi, 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 pocong ini diteriakin kayak gitu, dan tiba-tiba pocong ini seperti melayang menghilang. Terus Pandu ini nutup jendela. Dan nggak lama ketika Pandu ini kembali tidur menghadap ke atas, pocong ini di atas atap langit. Jadi sambil bersedekap dan wajahnya hancur dan kayak mau jatuh. Dan bener, nggak lama setelah Pandu lihat di atas itu ada pocong, pocong ini jatuh di arah Pandu lagi. Dan Pandu ini teriak-teriak, wah, wah, tolong, tolong. Nah Akbar dan Supri ini bangun menuju ke arah kamarnya Pandu. Mas, kenapa mas? Wah, gila, baru aja aku dijatuhin pocong lagi. Yus mas, kita anu aja mas, kita keluar dulu aja mas, nongkrong dulu. Jadi mereka nongkrong di depan sambil ngopi. Dan memang waktu itu di Desa Jati ini sepi sekali, nggak ada orang yang lewat satupun. Mungkin juga karena isu pocong yang beredar itu, jadi nggak ada warga desa yang berani keluar. Nah, sekitar jam 3 dini hari, mereka kembali tidur. Dan nggak ada gangguan lagi. Di jam 7 mereka aktivitas kembali, cari kayu lagi, cari ketemu dengan penjual kayu lagi. Malam itu sebenarnya mereka harus bermalam lagi, tapi mereka memutuskan nggak lagi bermalam, tapi langsung pulang malam harinya. Nah, jam 8 malam itu mereka mengemasi barang di kamar itu dan pamit kepada pemilik rumah. Jadi pemilik rumah ini, janda itu namanya Bu Lili. Mereka pun pamit ke Bu Lili. Bu, kita mau pulang ke Sidoarjo. Oh ya mas, dibayarlah itu. Dan si Akbar ini tanya ke Bu Lili, Bu, mohon maaf ya Bu, kita itu selama 2 hari nginep di sini itu banyak kejadian aneh. Kita itu sering ditampakin pocong. Nah Bu Lili ini kaget. Duh iya Tamas, bener Tamas. Iya Bu. Terus Bu Lili ini ngajak duduk. Sini mas, tak ceritain dulu mas. Memang loh mas ya. Jadi selama hampir 1 bulan itu memang banyak warga desa ini yang ngerasa diteror pocong. Saya itu sendiri hanya beberapa kali ditampakin pocong. Loh, mohon maaf Bu, apa rumah ini yang kami sewa ini bekas kuburan atau apa? Enggak mas, jadi gini loh mas ceritanya. Bu Lili ini cerita, jadi suamiku itu mas, suamiku itu profesinya sopir truk. Nah, suamiku itu beberapa bulan yang lalu itu mengantarkan barang-barangnya ekspedisi ke daerah Jawa Barat. Dan waktu itu suamiku kecelakaan mas, meninggal di sana. Nah ini belum 100 harinya. Jujur ya mas ya, ini ada yang ngelamar aku. Dan sejak lamaran itu, suami itu sering nampakin aku dengan kondisi masih pakai kain kafan yang wajahnya hancur gitu loh mas. Nah aku itu kan ngerasa bersalah. Lah Akbar bilang, loh ini belum 100 harinya Bu. Belum mas. Loh kok ibu mau nerima lamaran dari orang itu? Iya mas, wong namanya juga faktor ekonomi. Saya ini juga butuh uang belanja, butuh hidup yang terus berjalan. Jadi lamaran orang ini memang terjadi gitu aja, orangnya nggak jauh. Nah entah kenapa waktu orang ini ngelamar, kayak suamiku itu sering menampakkan diri dengan sosok pocong gitu loh mas. Nah aku ini ngerasa kayak berdosa gitu loh. Nah memang kita tahu bahwa ketika ada seorang istri yang ditinggal meninggal oleh suaminya, ini harus melewati masa iddah. Masa iddah ini adalah masa yang harus dilalui oleh seorang istri yang ditinggal meninggal oleh suaminya selama 4 bulan 10 hari.
Dan memang yang dialami oleh Bu Lili ini belum sampai 4 bulan 10 hari. Jadi seharusnya memang Bu Lili belum bisa menerima tawaran dari lamaran laki-laki lain sebelum masa iddah ini selesai. Waktu itu Bu Lili ini sering kali diingetin oleh saudara-saudaranya, kamu itu gimana? Belum 100 hari meninggalnya suamimu kok kamu mau menerima lamaran laki-laki lain? Harusnya nggak boleh. Nah, Bu Lili ini sadar dengan kesalahannya, akhirnya beberapa hari setelah lamaran itu Bu Lili seperti menolak atau memberi kesempatan untuk menunggu dulu selama 4 bulan 10 hari. Nah, entah ini ada hubungan atau enggak, jadi Bu Lili ini meyakini kalau memang pocong yang sering menampakkan diri di warga desa itu adalah pocong yang suaminya. Tapi dijelaskan oleh Akbar, mungkin itu bukan suaminya ibu, yaitu ada jin yang menyerupai suami ibu yang memang niat menggoda warga desa. Iya mas, memang 1 bulan ini warga ini diteror oleh sosok pocong ini. Nah, dengan cerita ini yang dikirim oleh Akbar ini, entah kebetulan atau enggak, sebelum kami cerita di studio ini, kami mencium bau bangkai yang busuk sekali, seperti bau tikus yang sudah lama meninggal. Jadi sebelum syuting ini dimulai, barang-barang ini sempat kami singkirkan untuk mencari sumber dari bau bangkai ini. Ketika semua kami singkirkan dan kami cari sampai di sela-sela bawah lemari, ternyata nggak ada bangkai apapun, nggak ada bangkai cicak atau bangkai tikus atau bangkai binatang apapun, nggak ada. Tapi bau bangkai ini terus tercium, persis seperti yang dialami oleh Akbar dan teman-teman ini. Tapi ketika selesai kami berdoa untuk mengirimkan Al-Fatihah kepada almarhum itu, bau bangkai ini tiba-tiba hilang dengan sendirinya dan kami pun bisa melanjutkan syuting untuk cerita ini. Nah, cerita ini entah benar atau enggak, wallahu alam, dan semoga almarhum bapak yang suaminya Bu Lili ini amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga cerita ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil kesimpulan oleh teman-teman semua, terutama untuk kita bisa mawas diri dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.